Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang materi yang sedang booming di akhir-akhir ini, yaitu tentang perpindahan ibu kota. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah M. Fiandi Nurafla dengan NIM 20 10 31 23 135, kelas manajemen B dan jurusan manajemen Universitas Lambung Mangkurat. Saya ingin menjelaskan tentang rencana pemindahan ibu kota yang sudah berlangsung lama. Upaya pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa. Lokasi ibu kota baru diumumkan pada 26 Agustus 2019 yang mencakup sebagian wilayah administratif Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ke Nusantara tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024. Pemindahan Nusantara sebagai nama ibu kota diumumkan oleh Menteri Bappenas Suharto Monoarfa pada 17 Januari 2022 dalam rapat panitia khusus DPR bersama pemerintah dan DPD. Pada 18 Januari 2022, Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang IKN disahkan oleh DPR. Usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak masa kepresidenan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa calon ibu kota yang pernah muncul diantaranya Palangkaraya oleh Presiden Soekarno dan Jonggol oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 2010, Presiden SBY mendukung gagasan untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru karena masalah lingkungan dan overpopulasi Jakarta. Pada wawancara dengan Najwa Shihab di tahun 2013, Joko Widodo yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa pemindahan ibu kota jangan diwacanakan terus. Kalau memang harus dipindah, diputuskan saja, sehingga bisa merencanakan Jakarta juga dengan perhitungan yang jelas. Pada bulan April 2017, Presiden Joko Widodo memerintahkan Bappenas untuk menyusun kajian pemindahan ibu kota negara. 2 tahun kemudian, saat rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Beban DKI Jakarta dari sisi daya dukung dan konsentrasi ekonomi memang sangat bertumbuh di DKI Jakarta, Jawa, dan Bali. Visi pemerintah pada 2045 ini yakni bagaimana dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi di mana hampir 50% hingga lebih dari 70% dilakukan di Jawa, Bali, dan Sumatera. Ini bisa berbagi manfaat atau bebannya untuk daerah lain. Saya ingin menyampaikan 6 alasan pemindahan ibu kota. 1. Penduduk di Jawa terlalu padat. Alasan utama pemindahan ibu kota negara ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei penduduk antar sensus pada 2015 menyebutkan sebesar 56,56% penduduk Indonesia atau 150,18 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, persentase penduduk Indonesia kurang dari 10%, kecuali Pulau Sumatera, yakni 22,1% atau 58,45 juta jiwa. Di Kalimantan, 6,1% atau 16,23 juta jiwa. Di Sulawesi, 7,4% atau 19,56 juta jiwa. Di Bali dan Nusa Tenggara, sebanyak 14,90 juta jiwa atau 5,6%. Sementara di Maluku dan Papua memiliki persentase paling kecil yakni 2,8% atau 7,32 juta jiwa. Yang kedua, kontribusi ekonomi pada PDB. Alasan pemindahan ibu kota negara adalah kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto sangat mendominasi. Sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Jokowi ingin menghapus istilah Jawa sentris sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjot. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2020, kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 59%, sementara pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 5,52%. Di Sumatera, kontribusi ekonominya sebesar 21,31%. Di Kalimantan, kontribusi ekonominya sebesar 8,05%, dengan pertumbuhan ekonomi 4,99%. Adapun di Sulawesi, kontribusinya 6,33% dengan pertumbuhan ekonomi 6,65%. Lalu di Bali dan Nusa Tenggara, kontribusinya 3,6% dengan pertumbuhan ekonomi 5,07%. Kemudian di Maluku dan Papua berkontribusi sebesar 2,24% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40%. Yang ketiga, krisis air bersih. Alasan lain dari pemindahan ibu kota negara adalah ketersediaan air bersih. Berdasarkan data Kementerian PUPR 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah.
Kondisi paling buruk berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur. Hanya sebagian kecil di Pulau Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga ujung Kulon. 4 konversi lahan terbesar di Pulau Jawa. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Pulau Jawa mengalami konversi lahan terbesar di antara gugus pulau lainnya di Indonesia. Tren tersebut diperkirakan berlanjut hingga beberapa tahun ke depannya. Proporsi konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai 5 kali lipat dari Kalimantan. Diprediksi lahan terbangun di Jawa pada 2030 sebesar 42,79%, di Kalimantan keterbangunan lahan sebesar 9,29% pada 2010. Proporsi lahan terbangun di Kalimantan diprediksi meningkat pada 2030 menjadi 11,08%. Yang kelima, pertumbuhan urbanisasi terbesar di Indonesia. Selain itu, yang menjadi alasan perpindahan ibu kota adalah pertumbuhan urbanisasi yang tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek. Pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat 10 kota terpadat di dunia. Lalu pada tahun 2017 masuk peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. Ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal itu seperti rawan banjir, tanah turun, dan muka air laut naik. Kualitas air sungai tercemar berat. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas gunung api dan potensi gempa bumi tsunami. Megatrus Selatan, Jawa Barat, dan Selat Sunda, dan gempa darat sesar Baribis, sesar Lembang, sesar Cimandiri. Selain itu, tanah turun mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007 sampai 2017. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan efek ekonomi dari pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota yang tengah direncanakan oleh pemerintah ternyata memiliki dampak ekonomi pada daerah baru tersebut. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru di luar Jawa tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Efek positif tersebut disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum termanfaatkan. Nantinya dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional menjadi tambah 0,1%. Kemudian pemindahan ibu kota akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan indikasi ketimpangan akan menyempit. Ketiga, pemindahan ibu kota akan menyebabkan tambahan inflasi nasional yang minimal sebesar 0,3% basis point, walaupun pemindahan ibu kota baru akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan. Selanjutnya, pemindahan ibu kota negara keluar Jawa akan mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia, diantaranya perdagangan di dalam provinsi ibu kota baru. Pemindahan ibu kota negara juga akan mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya. Selain itu, pemindahan ibu kota baru akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional terutama sektor jasa. Selanjutnya, saya ingin mengambil contoh negara lain yang berhasil dengan pemindahan ibu kota negara. Ambil contoh misalnya Amerika. Di Amerika, Washington DC terkenal sebagai ibu kota negara sekaligus ibu kota pusat pemerintahan. Sedangkan pusat ekonomi bisnis terletak di kota New York, lalu Las Vegas menjadi kota pusat hiburan, sementara kawasan Hollywood di Los Angeles menjadi pusat industri perfilman. Dari gambaran itu terlihat Amerika lebih menganut sistem taat kelola kota yang terdistribusi ketimbang Indonesia. Negara kita, ibu kota Jakarta dan sekitarnya menjadi pusat segalanya, baik itu pemerintahan, bisnis, hiburan maupun industri. Itulah yang menyebabkan tata kelola Jakarta menjadi lebih ruwet, terus segala macam permasalahan sosial yang sulit diselesaikan. Washington DC atau DC, begitu kota ini lebih sering disebut, merupakan kota yang dibuat dengan perencanaan matang dan terencana dengan memperhatikan betul semangat kebangsaan dan kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan. Simbol-simbol sejarah tersebar di setiap sudut kota, semuanya menyimpan nilai sejarah sekaligus mengabadikan semangat yang telah ditanamkan oleh para pendiri negara. Kini Washington DC pun telah berkembang menjadi suatu pusat pemerintahan yang dipenuhi oleh gedung-gedung, monumen, atau bangunan bersejarah. Sementara New York menjadi kota bisnis dan budaya yang menjadikannya kota penduduk nomor 3 terbesar di Amerika Serikat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau ada kata-kata saya yang menyinggung pihak lain, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.